Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi sahbihi. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang diadakan oleh Allah Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah dan semua pada kesempatan sangat mulia ini bisa sama-sama bersilaturahmi. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan, diberi kesempatan untuk terus belajar agar semakin dekat dengannya dan agar semakin dekat juga dengan Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini karena limpahan karunia kita dihimpun di dalam majelis ilmu ini, mudah-mudahan setiap langkah kita yang kita tempuh ke rumah Allah ini, setiap tapaknya mengukurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah SWT. Juga mudah-mudahan setiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Serta duduk-duduk kita di sini semua termasuk duduk di taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kedunggalan, juga yang akan menghormati ibu-ibu pimpinan cabang Malaysia. Tak lupa wabil khusus tuan rumah, Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Kedunggalan beserta guru-gurunya dan seluruh jemaah hajat adat bagi pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, Pak Muhammad, saya mengenal diri karena bukan orang terkenal. Biar kenal dulu. Nama saya Rito, bisa dipanggil Rito. Nama saya Wawan. Beliau saya raya. Jadi dengan kalau ke Ngawi pasti lewat depan rumah saya, depan rumah.
Bahkan SD Muhammadiyah satu kedua menjadi sebuah banyak kemajuan kalau saya menyimak sentuhan-sentuhannya Mas Dona ini luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bertolak ilmu di sini. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang hadir di dalam sebuah majelis ilmu, di dalam sebuah hadis disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa sunnatu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyatuhum rahmah wa kafathumul malaikah wa zarakulhumullahu fi man indah. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah Allah, kemudian bersama-sama membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, malaikat akan turun kepada mereka ketenangan. Kemudian mereka diliputi dengan rahmat serta dikelilingi oleh sayap-sayap malaikat. Dan Allah menyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisi. Semoga kita bisa meraih keempat ini ketika kita mempunyai rasa semangat dan ikhlas untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah, belajar dan menjalani ilmu ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada janji yang sudah pasti Bapak Ibu semuanya, kita akan dicurahi rahmat, kemudian dinaungi sayap malaikat yang memohonkan ampunan. Kalau malaikat itu kita harus kebayang mempunyai sayap di bumi. Kemudian diturunkan ketenangan atau sakinah di dalam hati kita, dan kita disebut-sebut dengan bangga Allah di depan makhluk-makhluk yang mulia di sisinya. Bapak Ibu jamaah hadirin ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebentar lagi kita kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Tinggal berapa hari Bu? Tanggal 18, sesuai dengan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kita akan berpuasa 18, 3 hari lagi kita tetap bingung ya, nggak tahu kok rasanya sekarang ini kok. Saya kemarin dijak bahas kajian Ramadan PDM yang dilipat tugasnya pada CM Nabi. Kebetulan saya ngurus CM Nabi. Oh ya baru lagi kapan ya kemarin yang di ICM Notowosi. Ternyata sudah
karena ini merupakan Ramadan pertama kali Muhammadiyah menerapkan KHIP di perdana ketika pasca KHIP di resmi. Nama KHIP Bapak Ibu, kalender hijrah global tunggal. Saya juga belum banyak belajar. Makanya PPL juga belum pernah ada kajian khusus, baik dari majelis takjid atau majelis taklim. Jadi yang jelas Muhammadiyah itu mempunyai langkah-langkah yang sifatnya berkemajuan, lagi-lagi berkemajuan. Kenapa KHGT ini perlu? Karena ini memang sudah menjadi, menurut Muhammadiyah itu memang sudah menjadi isu-isu umat yang harus ditegaskan. Dan ini bukan hal yang tiba-tiba, tapi Muhammadiyah ini sudah lama dikaji di dalam pada muktamar tahun 2015 sudah mulai dikaji terkait dengan KHGT ini. Tadi sistem kalender ini merupakan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia dan memandang seluruh permukaan bumi itu sebagai satu mutlak. Dan ini ada ayatnya, firman Allah sudah menjelaskan juga di dalam Al-Quran. Inilah umatmu, umat yang satu. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 21. Jadi pesan ayat ini bahwa sebagai umat yang satu mestinya sistem manajemen waktunya juga satu. Maka dirasa perlu dan penting Muhammadiyah mengambil langkah untuk merumuskan ini, yang kemudian keputusan ini ditegaskan di dalam sebuah dokumennya Muhammadiyah yang namanya Risalah Islam Kemajuan (RIB). Ya, sedikit terkait dan nyambung dengan KHGT. Sedikit, karena saat ini banyak dibicarakan di publik tentang ini. Kenapa Muhammadiyah ada langkah seperti ini? Alasan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita kembali ke menyambut Ramadan. Sudah berapa kali Bu Bapak kita melewati Ramadan? Ada yang 50 kali, ada yang 40, 63, 65, bahkan 72 mungkin bonusnya banyak. Ada yang adik-adik baru 10 kali. Sekian banyak kita melampaui, melewati Ramadan. Apa yang kita rasakan, Bapak Ibu semuanya? Apakah kita sudah merasakan apa yang dimaksud keistimewaan Ramadan ini? Atau ini hanya aktivitas biasa, begitu saja, sejak poso, sejak menyiapkan sesok menyiapkan menu takjil dan sebagainya.
Dan itu juga penting. Ada beberapa keseriusan kita menyambut Ramadan, salah satunya adalah hal-hal fisik, kesiapan jasmani, rohani kita, kesiapan perangkat kita, kesiapan hati kita, kesiapan ilmu kita. Di awal tadi oleh petugas pembacaan Al-Quran sudah sama-sama kita dengarkan ayat yang sangat familiar di telinga kita, di hati kita. Bahkan apal Al-Baqarah 1:8. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang memang ini menjadi dasar utama perintah ibadah puasa. Jemaah sekalian, jika kita melihatnya rangkaian puasa ibadah Ramadan ini, puasa wajib kita ini, yang merupakan salah satu rukun Islam kita, jika kita melihatnya dari sebuah sistem, maka ada 3 bagian penting yang kita ambil dari rangkaian kalimat Al-Baqarah 1:8 tadi. Apa 3 poin itu tadi? 3 fase, 3 tahap itu, atau 3 bagian dari situasi. Yang pertama adalah input. Kalau orang manajemen biasa, orang teknis juga input, output. Yang pertama adalah input, masukan. Yang kedua adalah proses. Dan yang ketiga adalah outputnya, hasil. Kita mulai dari input. Jadi ketika untuk menggapai hasil outputnya ini, tentu 2 bagian di depannya, input dan prosesnya itu harus berhasil. Kalau salah satu di antaranya error, outputnya hasilnya jauh sudah error. Artinya ini kalau kita rangkai di dalam sebuah kondisi, ada 3 kondisi. Jika inputnya error, kemudian prosesnya bagus, hasilnya error. Jika inputnya baik, prosesnya error, hasilnya error juga. Atau jika kedua-duanya error, hasilnya pasti error juga. Nah, disitulah sistem yang kita masuk di bagian ini. Input atau masukan ini adalah yang pertama, ini adalah iman. Yang di dalam rangkaian ayat tadi adalah yang disebut ya ayyuhalladzina amanu. Apakah ketika kita dipanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, kita merasa terpanggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini inputnya. Feeling, hati, rasa ketika dipanggil sebagai orang yang beriman dengan panggilan perintah untuk ditugaskan apa, termasuk di dalam ayat ini orang-orang beriman ditugaskan diwajibkan untuk berpuasa. Orang beriman, saya harus siap ini. Terus nggak perlu apa,
dipanggil dengan ya ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ada 92 ayat. Ada tafsir khusus ini, ada 92. Dan semuanya itu berarti kadarnya sama. Ketika kita sebagai orang yang beriman, orang itu diingatkan dengan wahai orang-orang yang beriman, nah, kita harus tahu aku ini. Kepekaannya beliau harus respon cepat. Saya coba, saya katakan, ketika kita dalam antrian menunggu panggilan, misalnya di puskesmas atau di rumah sakit di Poli, jadi ada nomor 25 untuk nomor sawit gitu. Sekarang dilihat sudah nomor 12, satu dipanggil. Nah, ketika ada panggilan Bapak Soekarto bukan atas nama Bapak Soekarto disambutkan ke barat. Dan baru menyentuh desa kita pun kita ada kita sudah merasa ada bagas wis jenenge diceluk, diperjelas, diulangi gak kosong. Hanya kayak ini berarti ya kayak ini biasanya terbentuk dari sebuah proses yang mengkristal berpanjang kepekaan ini. Nah, saya contohkan ini. Saya mempunyai pengalaman terkait ini. Jadi sense rasa. Saya dulu biasa sejaman dari wong penting. Ketika biasa naik pesawat Solo Jakarta, Jakarta Solo, urusan Solo naik pesawat. Dari Jakarta pasti ke Solo Jakarta, hampir nggak mungkin kemana-mana. Nah, suatu hari saya ternyata harus langsung ke Surabaya, mendadak ketika di Jakarta. Saya tugas harus ke Surabaya. Hari itu sore itu pesen tiket mendadak, dapatlah pada jam 5:30 pagi. Besoknya ini mulai saya kerjakan besok subuh saya sudah di bandara di Soekarno karena seharusnya sudah jadi 5:30 pesawatnya jam 5:20. Nah, sudah check-in, pegang boarding, mau ke Surabaya, nunggu. Ada panggilan penumpang Lion Air tujuan Solo dengan nomor penerbangan sekian, silakan mempersiapkan masuki pintu F3. Ikut ngantri sudah boarding pass sudah siapkan sampai ke petugas mau masuk. Bapaknya mau kemana? Ini Solo Pak. Iya, ini Solo di Bandung lagi. Ada panggilan ternyata di pintu F5, lari lagi. Nah, jadi sudah terbentuk selain beliau orang fokus ngantuk, karena sudah terbiasa naik Jakarta di Soekarno pasti harus ke Solo. Kerumuh kupenya Solo itu langsung ke Padahal ternyata itu
sampai seperti itu, padahal itu wong Solo dan Solo ya kebetulan kebiasaan saya sekolah di Solo lama sampai S1 sekolah di Solo. Jadi wong Solo itu Solo itu tinggal nangani nek ditunggu ini orang mari sugi ngono dari maksudnya juga nanti sampai seperti itu ya gambarnya juga seperti itu. Panjenengan juga harus mempunyai hati yang saya tidak menjadi manusia, mempunyai kewajiban. Ketika itu dibacakan, langsung siapkan, langsung ini merupakan perintah saya. Jangan sampai naik kleru misalnya tadi lolos ketinggalan pesawat, jangan sampai kita ketinggalan pesawat, ketinggalan rombongan orang-orang yang beriman karena diri kita ya kurang. Nah itu salah satu hal terkait dengan input itu tadi, iman kita tadi, kesiapan kita menuju memasuki bulan. Tinggal 3 hari lagi bulan semuanya. Kemudian yang kedua adalah rasa bahagia ketika Ramadan datang. Sopo tok sing wong sing jarene nyantri, jarene Islam, jarene beriman tidak bahagia dengan datangnya Ramadan, yang mana katanya pahalanya yang dilipat gandakan, yang mana nanti juga ada hari istimewa malam 9 ibadah sunnahnya itu dinilai seperti ibadah fardu dan pahalanya tidak terhingga 70 kali lipat sampai tidak terhingga hitungnya. Pintu surga dengan cabang-cabangnya dibuka semuanya, pintu neraka ditutup dan setannya dibelenggu. Siapa sih gak ingin menyambut Ramadan, iming-imingnya seperti itu, pasti semuanya bahagia. Kita harus termasuk di antara orang-orang yang bahagia menyambut Ramadan ini. Coba kita cermati dalam hal bukti kalau bahagia. Semua amal ibadah itu ramai di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Coba dengan bersani masjid ini subuhan beda nih dengan hari biasa, satu coba penuh, subuhan penuh. Isya karena tarawih yang biasanya 2 shot nanti penuh. Kemudian infak juga seperti itu. Mereka berbondong-bondong di bulan Ramadan berinfak. Di masjid saya hari-hari ini sudah air mineral itu datang sendiri, sudah bertumpuk-tumpuk. Juga Ramadan mungkin terus itu masuk bulan Ramadan. Coba Bapak-bapak kalau hari biasa membaca Al-Quran berapa bulan, berapa minggu sampai khatam. Di Ramadan kita bisa khatam 4 kali di bulan. Ya itulah bukti kita bahagia semua menyambut Ramadan.
Saya sempat menemukan ada yang kurang bahagia dari Ramadan. Ini contohnya. Satu, bakul bubur ayam, bakul bubur kacang hijau, atau soto. Nah ini disuruh lagi. Ketika jenis ini kalau dijual pada waktu buka, kita kok gak menarik. Nah, mereka ini kegelisahan. Ini memang benar kegelisahan bakul bubur yang biasanya hanya bakul bulan pagi hari rezekinya hanya itu. Jadi sore enggak. Ini contoh saja. Ada solusi di sebuah manajemen masjid. Kemudian dibukakan kampung Ramadan sore. Luar biasa. Selalu ada berbagai segala. Jadi bahagia, semangat itu bagian dari ilmu dan masukan dari Islam yang kebiasaan panggilan. Kemudian yang ketiga masih liput ini. Yang ketiga adalah keyakinan, yakin bahwa perintah Allah itu mengandung kebaikan. Kita harus ketika kita beriman Allah, kita itu harus yakin apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti tidak ada yang sia-sia, pasti mengandung kebaikan. Oke, ada yang nggak jelas. Kenapa kita diberitakan puasa 1 bulan? Kenapa kita diberitakan sholat 5 waktu yang masing-masing ada? Perintah sendiri juga mengatakan perintah Allah. Kita diuji untuk harus mengimani dan harus meyakini kalau dalam dua ibadah pasti tidak. Tentu harus berlaku dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Harus berlaku pada perintah-perintah. Ketika kita puasa harus gak boleh makan, gak boleh minum, dan ini perintah. Uduk sitil gak boleh, mau perintah. Maksiat saja gak boleh, sampai-sampai setannya dibelenggu. Nah, belajar dari ujian sebuah keyakinan hati terhadap perintah Allah. Ujian itu kita coba belajar dari sebuah kisah yang sangat familiar. Ini adalah kisah Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah istri dari Nabi yang mana suatu hari Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak istrinya. Siti Hajar yang masih mempunyai bayi merah, bayi Ismail. Nabi Ibrahim harus meninggalkannya di tengah kondisi alam geografisnya. Tanah suci pada saat itu adalah sebuah padang pasir yang gersang, panas, berdebu, tidak ada pohon, tidak ada gunung, hanya gunung gersang, hanya ada batuan, tidak ada sumber air. Dan itu tiba-tiba Nabi Ibrahim tidak
mistis, sebuah yang sangat gagal. Sang suami diperintahkan oleh Allah untuk suatu tugas. Tugas ini ada tugas perintah kepada istri untuk membawa mereka ke sana. Tapi Ibrahim ketika mau pergi tidak berani untuk menjelaskan. Istriku aja saya harus pergi. Tolong jaga anak kita. Semakin yang masih banyak. Wes, bodoh-bodoh kayak ngomong, sang istri hanya menangis, sang suami nggak banyak. Dan memang pembawaan seorang laki-laki itu banyak berdiam itu, gak akan ngomong. Berbeda dengan emak-emak, buatan terlalu jauh. Bujuku ini. Jadi kalau suami seorang laki-laki gak banyak ngomong, terus gawat itu. Sampai sejajar menegaskan dengan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini kan berupa pertanyaan isek. Isek, titik-titik menjawab pertanyaan. Wahai suami Ibrahim, kamu mau kemana? Tolong jelaskan. Ibrahim ketika sudah mau beranjak itu tidak hanya mengumum. Diulangilah lagi pertanyaan yang sama. Sejajar bertanya, wahai suamiku, tolong jelaskan mau kemana? Mau kemana? Apakah kamu benar-benar tega meninggalkan saya? Bayi kita dalam kondisi seperti ini di tanah besar ini, bagaimana makan minuman? Belum menjawab juga. Sampai di dalam ketiga kali Ibrahim tidak menjawab. Dia hanya kemudian Siti Hajar dengan hati dan pikirannya yang cerdas, tidak mungkin naik ada yang tempat kali. Pertanyaan yang awalnya saja tidak terjawab 3 kali, yang berupa pertanyaan fisik, digantilah dengan pertanyaan pilihan ganda. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Iya deh, itu dong. Yakin? Karena ini perintah Allah, sudah yakin. Tentu ini adalah bukan hal yang tidak sia-sia. Ini tentu adalah yang ada kebaikan. Kemudian pergilah. Jadi itulah ya, potret komunikasi seorang suami dan istri yang kurang lebih sebagian di antara kita juga seperti itu. Bapak-bapak kayak menemani ibu-ibu, saya itu dari dulu aneh. Hari berganti, Ibrahim benar-benar pergi. Suatu hari bayinya itu menangis. Digambarkan di dalam hadis bahwa menangisnya itu seakan-akan nyawanya mau melepaskan dari bayi. Digambarkan dalam hadis itu. Nah, karena keyakinannya Siti Hajar walaupun di dalam tenaga dari sana dan lawannya,
Dia berusaha mencari, jadi sudah mentok, sudah nggak ada air, sudah nggak ada bahan makanan, air susu sudah tidak ada. Beliau berikhtiar dan yakin pasti ada jalan keluar. Berlarilah dia, berjalan cepat, bajunya ditaruh, diletakkan di tengah padang pasir, sehingga dia bisa melihat naik bukit lain. Sudah jadi lari, dia lari mencari sumber air, barangkali ada di sana. Di sana yang dimaksud adalah bukit Safa dan bukit Marwah. Sudah jadi berlari ke bukit Safa naik. Ternyata di sana ada batu yang tersangkut ada bukit. Kemudian dia turunnya itu nggak bisa pelan, mereka anjor, semi kering, dan langsung ancang-ancang menuju bukit Marwah. Dia berlari. Safa dan Marwah pada saat itu digambarkan sebuah padang pasir yang gersang, penuh bebatuan, kerikil, panas pasti. Berbeda dengan saya sekarang. Sekarang orang ada tidak tertutup mata, hasilnya serem ini. Sekarang kalau kan ada yang masuk dalam ada pengorbanan. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk bersiaga, beribadah, berdoa di sana, dipanjatkan ujian kita dilakukan sendiri. Nah, mestinya satu kali itu cuma konsep bagian yang satu kali cukup. Nah ini 7 kali. Ini sampai 7 kali. Inilah intinya keyakinan bahwa nanti pasti setelah 7 kali Safa Marwah dilampaui, sudah mendengar percikan air yang keluar. Ternyata ini dia melihat dari kejauhan bayinya Ismail tadi di dekat kakinya. Di hadis disebutkan bekas pancaran tumitnya. Ada juga hadis yang menyebutkan karena sayapnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril turun untuk memunculkan air di sini. Berlari sejajar api bayinya dan air itu dengan rasa gembira. Zam-zam itu artinya adalah berkumpul sampai sekarang. Seperti itu Zam-zam. Dan bagaimana peradaban di antara lingkungan Bukit Safa dan Marwah sekarang itu salah satu buah dari ikhtiar keyakinan yang luar biasa ketika diuji proses itu tadi, dia bisa melampaui seperti itu. Jadi hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah melihat kesungguhan usaha kita. Allah melihat prosesnya. Air Zam-zam tidak muncul dari hasil dari beliau lari dari Safa Marwah, tapi mukjizat dari Allah muncul di dekat kaki Bani Ismail. Ini menunjukkan bahwa tugas kita hanyalah berikhtiar dengan maksimal, sedangkan hasilnya termasuk rezeki bagi kita bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita tidak disangka-sangka. Makanya Bapak Ibu semua, apapun
Jadi rezeki ini bisa di sana-sana itu PNS, berkoneksi security, cek disui. Ya bukan seperti itu. Ini keyakinan sampai dalam konteks bahwa ini ada juga keyakinan kita harus ternyata memang ada manfaat kebaikan. Walaupun prosesnya panjang, prosesnya cepat, berbeda. Nah, kemudian Bapak Ibu barulah yang kemudian terkait dengan penutup, yaitu hasilnya anak pun. Setelah hari kita siap, yang tadi ada merupakan input, kemudian jangan lupa kita siapkan ilmunya. Yang ini merupakan proses. Kemudian kita pelajari kembali bab puasa, bagaimana rukunnya, apa yang menjadi batalnya, bagaimana keutamaannya, bagaimana kita menjaga lisan, sikap selama berpuasa. Dengan input yang benar, dengan proses yang sesuai syariat, insya Allah output kita Ramadan tahun ini adalah menjadi pribadi yang benar-benar taat dan takut atau bertakwa. Itu sudah menunjukkan ukur. Mungkin